Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi siswa-siswa sekalian, pembelajaran kita di hari ini dengan tema yaitu struktur dan fungsi sel. Nah, alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua sehat walafiat dan tak kurang apapun, dan semoga kalian semuanya masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pokok bahasan kita hari ini yaitu transport melalui membran. Fungsi membran sel antara lainlah sebagai pengatur keluar masuknya zat dalam sel. Yang kedua itu adalah perpindahan molekul atau ion melewati membran, yang mana perpindahan molekul ini ada dua macam. Mari kita lihat, anakku sekalian. Yang pertama itu adalah transport pasif, yang mana perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Nah, jadi ini terjadi secara spontan. Nah, contohnya misalkan seperti difusi dan osmosis. Nah, yang kedua itu adalah transport aktif, di mana perpindahan molekul atau ion dengan menggunakan energi dari sel itu sendiri. Contohnya pada pompa kalium, natrium, dan endosis dan eksositosis. Kita masuk di pembahasan difusi. Apa itu difusi? Nah, difusi itu adalah penyebaran molekul dari konsentrasi dengan kerapatan yang tinggi atau yang pekat ke konsentrasi yang kerapatannya rendah atau yang tidak pekat, atau biasa disebut dengan encer, tanpa mengurangi energi tersebut. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah contoh dari transport pasif dengan satu macam molekul. Pada gambar pertama yang mana molekul itu yang berwarna hijau. Nah, setelah itu pada gambar kedua, molekul yang berwarna hijau itu melewati membran dan mulai menyebar ke area substrat yang ada. Yang ketiga itu adalah yang mana seluruh tempat tadi telah dikelilingi oleh membran, dikelilingi oleh zat. Nah, berikutnya itu adalah ada gambar, dilihat di sini nanti adalah transport dengan dua macam molekul. Nah, silakan dilihat di sini ada dua macam molekul dengan satu molekul berwarna merah tua dan satu molekul berwarna hijau. Nah, setelah itu pada gambar kedua itu sudah mulai percampuran antara molekul yang berwarna merah tua dan molekul yang berwarna hijau. Nah, dan pada gambar yang ketiga itu sudah terjadi percampuran secara merata atau homogen, yang mana posisi kerapatan antara zat yang berwarna hijau dan zat yang berwarna merah tua itu telah homogen atau rata. Yang kedua itu adalah osmosis. Apa itu osmosis? Adalah perpindahan ion atau molekul air dari kerapatan yang tinggi menuju ke kerapatan yang rendah, tetapi melewati suatu membran. Biasa disebut dengan membran semipermeabel. Yang ketiga itu adalah apa fungsi membran? Di sini adalah agar zat-zat tertentu yang larut dalam lemak tidak bermuatan netral dan molekul asam amino itu adalah tidak melewati membran, atau hanya yang lewat saja yang dapat melewati membran tadi. Nah, proses osmosis pada gambar berikut yang mana ada animasi, yang mana osmosis itu adalah dilihat dengan butiran-butiran berwarna hijau dan butiran-butiran berwarna biru itu awalnya berbeda, lama-lama menjadi rata dan tercampur secara homogen. Nah, kita masuk di materi berikutnya adalah endositosis dan eksositosis. Nah, apa itu endositosis? Yaitu adalah masuknya zat ke dalam sel. Endo itu di dalam. Contohnya adalah fagositosis dan pinositosis. Nah, apa itu fagositosis? Fagositosis adalah proses di mana membran plasma atau sel membungkus partikel dari lingkungan luar
dan menangkapnya dalam satu pakola makanan. Yang mana pada gambar awal itu adalah zat-zat yang masih di luar sel. Pada gambar bagian B sudah mulai terjadi pembungkusan, dan pada bagian C atau berikutnya itu adalah terjadi mulai memisahkan diri dengan membran sel yang lain. Berikutnya pinositosis itu adalah peristiwa sel memakan zat cair. Eksositosis juga artinya pengeluaran zat dari dalam sel. Contoh eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel kelenjar pada peristiwa sekresi, seperti keluarnya keringat, keluarnya urin, dan seterusnya. Oke? Perhatikan proses eksositosis berikut. Ini prosesnya. Ada gambar animasi yang Bapak Guru perlihatkan. Silakan dilihat bagaimana proses zat itu keluar. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Apa sudah mengerti? Semoga alhamdulillah kalau sudah bisa mengerti dan bisa menyimak materi dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat. Salam belajar. Semoga Anda semua sehat walafiat dan kita tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.